Dari kecil kita dibesarkan dengan ajaran, jadilah anak yang baik, jangan egois. Kalau bisa bantu, bantu. Kalau bisa mengalah, mengalah. Kalimat-kalimat itu terdengar penuh cinta. Tapi seiring bertambahnya usia, perlahan kita sadar, dunia tidak selalu membalas kebaikan dengan kebaikan. Kita mulai melihat fakta yang pahit. Orang yang terlalu baik seringkali menjadi sasaran empuk. Bukan hanya diperalat, tapi juga tidak dihargai. Semakin kamu mengalah, semakin banyak yang menginjakmu. Semakin kamu menolong, semakin banyak yang mengandalkanmu, tanpa pernah benar-benar peduli padamu. Dan anehnya, ketika kamu mulai ingin menjaga diri, mulai belajar berkata, tidak, mulai memasang batasan, justru kamu dicap berubah, dibilang sombong, dibilang gak sebaik dulu. Padahal kamu bukan berubah jadi jahat, kamu hanya sedang sembuh dari luka karena terlalu baik. Inilah yang tidak banyak dibicarakan, bahwa kebaikan bisa menjadi sumber kehancuran, bahwa kebaikan bisa berubah jadi kelemahan, bukan karena kebaikannya salah, tapi karena cara kita memberikannya yang keliru. Lihat sekelilingmu, berapa banyak orang yang hidupnya hancur karena mereka terlalu baik? Berapa banyak orang yang lelah secara emosional karena selalu menjadi penampung keluhan orang lain? Berapa banyak orang yang kehilangan arah karena hidup hanya untuk menyenangkan semua orang? Dan yang lebih tragis, seringkali mereka sendiri tidak sadar bahwa kebaikan mereka adalah akar masalahnya. Mereka pikir ini pengorbanan, ini bentuk kasih sayang, ini tanda tulus. Padahal yang mereka lakukan adalah membunuh diri mereka sendiri, sedikit demi sedikit, dengan topeng kebaikan yang mereka pakai setiap hari. Di video ini, kita tidak sedang membenci kebaikan. Kita tidak sedang menyebarkan egoisme. Tapi kita ingin menyadarkan satu hal penting. Bahwa menjadi baik itu penting, tapi menjadi sadar saat sedang terlalu baik, itu jauh lebih penting. Karena kebaikan yang tidak punya batas, kebaikan yang lahir dari rasa takut ditolak, kebaikan yang muncul karena trauma ingin diterima, itu bukan kebaikan sejati. Itu adalah jebakan psikologis yang justru akan membuat hidup Anda makin terpuruk. Hari ini saya ingin Anda duduk tenang, mendengarkan dengan hati terbuka. Karena yang akan Anda dengar mungkin akan mengguncang banyak keyakinan Anda tentang kebaikan. Ini adalah 7 cara bagaimana kebaikan yang salah tempat bisa perlahan-lahan merusak hidup Anda. Dan semoga setelah ini Anda bukan cuma jadi orang baik, tapi juga jadi orang bijak yang tahu kapan harus berkata cukup. Satu, terlalu sering mengalah. Mengalah adalah tanda kedewasaan, tapi terlalu sering mengalah bisa membuat Anda kehilangan sesuatu yang paling berharga, yaitu diri Anda sendiri. Banyak orang baik merasa bangga bisa mengalah. Mereka berpikir itu adalah bentuk pengendalian diri. Dan memang betul, dalam batas tertentu. Tapi saat Anda mengalah untuk hal-hal yang menyangkut prinsip hidup Anda, saat Anda mengalah hanya demi membuat orang lain nyaman, saat Anda terus-menerus menekan perasaan sendiri demi menjaga hubungan, itu bukan pengendalian diri, itu adalah penghancuran identitas. Lama-lama, Anda tidak tahu lagi apa yang benar-benar Anda inginkan. Anda kehilangan arah. Dan yang lebih parah, Anda mulai merasa bersalah hanya karena ingin didengar. Mengalah boleh, tapi ada batasnya. Kalau Anda terus jadi orang yang mundur demi menghindari konflik, maka Anda sedang mengajarkan orang lain, aku tidak layak diperjuangkan. Batasan adalah bentuk kebaikan tertinggi kepada diri sendiri. Dan kadang justru Anda harus berdiri tegak dan berkata, kali ini aku tidak akan mundur lagi.
2. Terlalu mudah memaafkan. Memaafkan itu indah. Tapi memaafkan tanpa pelajaran dan batasan adalah undangan terbuka untuk disakiti kembali. Orang yang benar-benar berubah tidak akan meminta kesempatan kedua. Mereka akan menunjukkannya dengan perbuatan. Tapi jika Anda terus memberikan maaf hanya karena Anda takut kehilangan mereka, maka Anda bukan sedang memaafkan. Anda sedang menyerahkan harga diri Anda kepada mereka. Ada perbedaan besar antara pemaaf dan pelupa. Orang pemaaf ingat luka, tapi memilih untuk tidak membalas. Orang pelupa tidak mau belajar dari luka dan akhirnya terluka lagi. Kebaikan tanpa kehati-hatian adalah kebodohan terselubung, dan maaf yang terus-menerus diberikan tanpa syarat hanya akan membuat pelaku merasa tidak perlu berubah. Anda berhak memaafkan, tapi Anda juga berhak menjaga jarak. Itulah kebaikan yang sehat. Mengampuni tanpa mengizinkan hal yang sama terjadi lagi. 3. Terlalu suka menolong. Ada orang yang selalu siap membantu, siang, malam, bahkan saat mereka sendiri sedang kelelahan. Karena apa? Takut dibilang egois, takut mengecewakan, takut tak lagi disukai. Padahal saat mereka jatuh, tidak banyak yang benar-benar datang membantu. Menolong adalah tindakan mulia. Tapi kalau Anda menolong semua orang, sepanjang waktu, Anda sedang meninggalkan hidup Anda sendiri. Lama-lama, Anda jadi pelampiasan. Tempat orang lain mencurahkan keluh kesah, meminta tolong, memanfaatkan empati Anda, tanpa pernah bertanya, "Kamu sendiri, bagaimana kabarnya?" Menolong tidak boleh mengorbankan kestabilan mental, fisik, dan waktu Anda. Kalau setiap pertolongan Anda lahir dari rasa bersalah, itu bukan kebaikan. Itu adalah bentuk ketidakmampuan Anda untuk menjaga batas. Jadilah baik, tapi jangan jadi tempat sampah. Bukan semua hal adalah tanggung jawab Anda, dan Anda tidak harus selalu jadi pahlawan dalam cerita orang lain. Apalagi jika dalam cerita Anda sendiri, Anda terus menjadi korban. 4. Terlalu takut menyakiti. Orang baik cenderung takut menyakiti, takut kalau kata-katanya menyinggung, takut kalau kejujurannya akan menyakitkan. Lalu akhirnya, mereka memilih diam. Tapi diam yang terus-menerus akan membuat Anda jadi manusia palsu. Anda tersenyum saat ingin menangis. Anda berkata iya padahal ingin menolak. Anda memuji padahal hati Anda kecewa. Kebaikan sejati tidak lahir dari kepalsuan. Kebaikan yang benar lahir dari keberanian untuk jujur, meski kadang jujur itu menyakitkan. Orang yang benar-benar peduli akan menghargai kejujuran Anda. Mereka mungkin tersinggung di awal, tapi mereka tahu Anda tulus. Dan mereka yang tidak bisa menerima kejujuran adalah orang yang tidak layak Anda jaga perasaannya sepanjang waktu. Jangan jadi orang baik yang hidup dalam ketakutan. Jadilah orang baik yang berani jujur, karena hanya kejujuran yang bisa menyelamatkan Anda dari hidup yang penuh kepalsuan. 5. Terlalu ingin disukai. Inilah penyakit halus yang merusak banyak kehidupan. Keinginan untuk disukai semua orang. Anda menyesuaikan gaya bicara Anda, selera Anda, pendapat Anda, bahkan mimpi Anda, hanya demi diterima oleh lingkungan. Lama-lama, Anda hidup bukan sebagai diri sendiri, tapi sebagai topeng yang mereka sukai. Padahal tidak semua orang harus menyukai Anda. Bahkan orang baik sekalipun akan tetap dikritik. Anda tidak hidup untuk jadi versi ideal di kepala orang lain. Anda hidup untuk jadi versi utuh dari diri Anda sendiri. Kebaikan yang berubah menjadi pencitraan akan menghancurkan jiwa Anda secara perlahan. Karena dalam hati terdalam Anda tahu Anda sedang tidak jujur pada diri sendiri. Dan itu lebih menyakitkan daripada ditolak. 6. Terlalu sering berkata, iya.
Berapa kali Anda berkata iya, padahal Anda ingin berkata tidak? Berapa kali Anda mengangguk, padahal hati Anda menjerit menolak? Tiap iya yang tidak tulus adalah penjara baru yang Anda ciptakan sendiri. Kebaikan bukan berarti selalu tersedia. Bukan berarti Anda harus jadi mesin penolong 24 jam. Bukan berarti Anda harus mengorbankan jadwal, waktu istirahat, atau rencana hidup Anda. Setiap keputusan harus datang dari kesadaran, bukan keterpaksaan. Kalau Anda terus berkata, iya karena tidak enakan, karena takut dicap pelit, karena ingin diterima, maka hidup Anda perlahan akan penuh dengan permintaan orang lain dan kosong dari impian Anda sendiri. Belajarlah berkata tidak, karena setiap tidak yang Anda ucapkan adalah iya untuk hidup Anda sendiri. 7. Terlalu ingin membahagiakan semua orang. Anda berjuang mati-matian membahagiakan semua orang. Orang tua, pasangan, anak, teman, atasan, rekan kerja, sampai-sampai lupa. Siapa yang membahagiakan Anda? Anda terus mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kebahagiaan pribadi demi membuat semua orang tersenyum. Tapi kenyataannya, selalu ada yang tetap tidak puas, selalu ada yang tetap mengeluh, selalu ada yang bilang, kamu masih kurang. Kenapa? Karena membahagiakan semua orang adalah misi yang mustahil. Dan semakin Anda mengejarnya, semakin Anda kehilangan diri sendiri. Bahkan orang yang Anda cintai tidak akan benar-benar bahagia jika Anda sendiri hidup dengan kepahitan yang dipendam. Bahagiakan dirimu dulu, bukan karena Anda egois, tapi karena Anda sadar, orang yang paling mampu membuat orang lain bahagia adalah orang yang jiwanya sendiri tidak kosong. Kita hidup di dunia yang seringkali menyalahartikan kebaikan. Dianggap baik kalau nurut, dianggap baik kalau tidak pernah menolak, dianggap baik kalau selalu siap membantu, bahkan saat kita sendiri kelelahan. Tapi sekarang kita tahu, kebaikan tanpa batas bukan lagi kebajikan, itu adalah pengabaian terhadap diri sendiri. Menjadi baik bukan berarti menjadi korban. Menjadi baik bukan berarti membiarkan diri diinjak. Menjadi baik bukan berarti hidup untuk menyenangkan semua orang, sampai akhirnya Anda kehilangan suara, kehilangan arah, kehilangan makna hidup. Dalam dunia yang serba cepat ini, yang paling butuh kebaikan Anda, bukan semua orang, tapi diri Anda sendiri. Jangan tunggu sampai hati Anda penuh sesak. Jangan tunggu sampai tubuh Anda jatuh sakit karena stres. Jangan tunggu sampai Anda marah dan meledak karena merasa terus dimanfaatkan. Jangan tunggu semua itu. Kebaikan itu indah, tapi jika tidak dijaga dengan batas yang tegas, ia bisa menjadi racun yang diam-diam menggerogoti jiwa Anda. Maka mulai hari ini, belajarlah menjadi baik tanpa menghancurkan diri sendiri. Belajarlah berkata tidak tanpa rasa bersalah. Belajarlah memilih siapa yang layak mendapatkan energi dan waktu Anda. Dan yang paling penting, belajarlah mencintai diri sendiri dengan cara melindunginya dari orang-orang yang hanya tahu meminta, tanpa tahu cara menghargai. Kalau Anda merasa terluka karena terlalu baik, Anda tidak sendiri. Banyak dari kita mengalaminya dan sedang belajar memperbaikinya. Hari ini, semoga video ini membuka mata dan hati Anda. Semoga Anda sadar bahwa menjadi bijak lebih penting daripada sekadar menjadi baik. Karena dunia tidak selalu membutuhkan orang yang baik hati, tapi sangat membutuhkan orang yang kuat jiwanya. Kalau kamu merasa pernah jadi korban karena terlalu baik, tulis di kolom komentar. Mari kita bangun ruang diskusi yang sehat di sini. Kalau video ini menyentuh hati kamu, jangan lupa tekan tombol like. Itu bukan hanya membantu algoritma, tapi juga jadi sinyal bahwa pesan ini penting untuk disebarkan lebih luas. Subscribe sekarang juga ke channel ini, karena kedepannya akan lebih banyak konten jujur, reflektif, dan menyadarkan seperti ini. Dan terakhir,
Share video ini ke orang-orang yang kamu sayangi. Siapa tahu mereka sedang kelelahan karena kebaikan yang tak dihargai. Jangan biarkan mereka terus terluka dalam diam.